Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan semangat di dalam menimba ilmu dan juga senantiasa diberikan kesehatan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, berdialog, sharing ilmu, sharing wawasan tentang produk sampingan. Oke, baik, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Setelah pembahasan sebelumnya kita berupa produk bersama, di mana bagaimana proses pengalokasian biaya bersama ke berbagai produk bersama. Dalam produk sampingan ini nanti pembahasan poinnya itu tentang bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan dari produk sampingan tersebut. Jadi fokusnya itu kita nanti bagaimana sih perlakuan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Nanti ada beberapa metode yang bisa dipakai ya. Itu nanti biar bisa kita buat sebagai acuan. Yakni yang pertama tentang metode tanpa harga pokok, non-cost method, dan metode harga pokok ataupun cost method. Apa ini perbedaannya atau apa sih intinya kedua itu? Intinya yang pertama, metode tanpa harga pokok ataupun non-cost method ini, di mana metode ini mencoba untuk tidak menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi. Ini kata kuncinya, seperti tadi yang di awal sudah saya katakan, bagaimana perlakuannya. Perlakuannya ya ini, di mana pendapatan dari penjualan produk sampingan itu bisa digunakan sebagai pendapatan ataupun sebagai pengurang biaya produksi. Yang kedua yakni tentang metode cost ataupun metode harga pokok. Kalau yang metode ini mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan pada suatu produk tertentu. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Adapun yang pertama tentang metode tanpa harga pokok ataupun non-cost method itu ada 4 perlakuan. Di mana perlakuan yang pertama yakni tentang pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Ini yang pertama, diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Oke, kita coba masuk satu persatu nggih. Oke, yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Di dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan itu nanti akan masuk kepada pendapatan ataupun penghasilan dari luar usaha, di luar usaha. Misalkan contoh sederhana, kita jualan
roti. Jualan roti kan pasti memiliki box. Nah, box ataupun kardus itu nanti ketika sudah banyak kita jual. Nah, ini bisa dimaknai sebagai produk sampingan ya, walaupun produk sampingan ya upayakan lebih sesuai dengan mirip dengan produk utama. Misalkan gini, ini sepertinya yang lebih tepat. Baju, kemeja, hem, rok, pakaian itu adalah produk utama. Sedangkan produk sampingannya bisa jadi dari sisa kain itu, dari sisa bahan itu nanti dijadikan sapu tangan, dijadikan mungkin bingkisan atau hiasan-hiasan. Ya, anggap saja sapu tangan tadilah. Ini sebagai gambaran saja. Oke, misalkan contoh ya. Contoh di sini pendapatan penjualan produk utama adalah 100.000. Ya, yang sederhana-sederhana saja nggih. Misalkan satu kaos harganya 25.000, sedangkan ini memproduksi 4 kaos. Misalkan 25 dikali 4 kan ketemu 100.000. Di mana di harga pokok penjualan itu ada biaya produksi bersama, yakni 60.000. 60.000 itu anggap saja 30.000 dikalikan dengan 2. Lalu harga pokok persediaan akhir yaitu adalah 10.000 dari misalkan saja 5.000 dikalikan dengan 2. Sehingga dari harga pokok penjualan dikurangi 60.000 dikurangi 10.000 ketemulah angka 50.000. Nah, baru akan muncul laba ataupun rugi bruto. Bruto itu masih kotor ya. Nah, 100.000 dikurangi 50.000 ketemulah angka 50.000. Lalu untuk biaya-biaya usaha ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran 20.000, biaya administrasi umum 10.000, sehingga total biaya usaha adalah 30.000. Sehingga laba bruto tadi dikurangi dengan dengan biaya usaha. Ketemulah angka 20.000 ini sebagai laba bersih usaha. Nah, seperti yang di atas dikatakan ini produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Sehingga apa? Di bawah biaya usaha muncul keterangan tentang penghasilan di luar usaha, yakni pendapatan penjualan produk sampingan senilai anggap saja 4.000. Sehingga laba bersih sebelum PPh adalah 24.000. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, hampir mirip. Kita harus lebih jeli, harus lebih teliti. Yang kedua diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Nah, di contoh yang sebelumnya penjualan produk utama itu adalah 100.000. Ini 100.000. Dan pendapatan penjual produk sampingan 4.000. Karena ini bersifat sebagai tambahan pendapatan penjualan, maka tinggal dijumlahkan saja di atas. 100.000 ditambah dengan 4.000. Ketemulah 104.000. Selainnya ya sama. Harga pokok penjualan 60.000. Harga pokok persediaan akhir 10.000 dikurangi ketemulah angka 50.000. 104 dikurangi 50 ketemulah 54.000 laba bruto. Dikurangi dengan biaya usaha yang totalnya adalah 30.000. Sehingga laba bersih usaha sebelum PPh sama, yakni 24.000. Oke, selanjutnya yang ketiga yakni tentang pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Tadi di awal pendapatan penjualan produk utama adalah 100.000, harga pokoknya yakni tentang biaya produksi bersama 60.000, lalu dikurangkan dengan pendapatan penjualan produk sampingan. Kita dikurangi 4.000 dan dikurangi dengan harga pokok persediaan akhir. Sehingga 60 dikurangi 14 adalah 46.000.
Laba bruto 100 kurangi 46 ketemu angka 54.000. Biaya usaha totalnya 30.000 sehingga laba bersih usaha sebelum PPh adalah 24.000. Dan yang terakhir, tentang pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Di awal, pendapatan penjualan produk utama adalah 100.000, lalu harga pokok penjualan biaya produksi bersama 60.000, pendapatan penjualan produk sampingan 4.000, sehingga muncullah angka 56.000. Lalu angka 56.000 itu dijadikan sebagai pembagi ataupun istilahnya untuk mengetahui harga dasarnya. Kalau tadi kan 60.000 ini dari 30.000 dikalikan 2. Nah sekarang 56.000 ini dibagi 30.000 berapa? Maka ketemulah angka 1,87 kurang lebihnya. Mungkin kalau pakai kalkulator, pakai komputer 1,86,667 lah. Kita bulatkan langsung aja. 1,87 sehingga ketemulah angka 9350, yakni dari 5.000 dikalikan dengan 1,87. Nah, sehingga persediaan akhir produk utama di jumlah harga pokok penjualannya yakni 46.650. Laba brutonya adalah 53.350 dikurangi dengan biaya usaha sehingga totalnya adalah 23.350. Nah, pada prinsipnya selisih tersebut tidak banyak, tidak bersifat material banget lah. Tadi 24.000, sekarang 23.350. Ya masih cukup bisa ditolerir sehingga tidak perlu dijadikan masalah lebih panjang lagi. Nah, itu tentang metode yang pertama. Sekarang tentang metode yang kedua, yakni metode harga pokok ataupun cost method. Lah, metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingnya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan yakni sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Nah, jumlah ini kemudian nanti dikreditkan pada rekening BDP BBB sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Nah, pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Ini contohnya. Misalkan ya, kita misalkan pendapatan penjualan produk utama itu adalah 45.000. Yakni dari misalkan 15.000 dikalikan dengan 3. Lalu biaya produksi itu 18.000 dikalikan 1,5. 18.000 itu unitnya ya, 1,5 itu harga uangnya atau nominalnya. Kok cuma 1,5 Pak? Ya anggap saja misalkan pakai apa, dolar, euro, dan lain sebagainya. Ini cuman agar tidak terlalu banyak angkanya. Oke. Sehingga ketemulah 27.000 dikurangi biaya pengganti produk sampingan yaitu 1.800. Sehingga 27 kurangi 1.800 ketemulah angka 25.200. Dikurangi lagi dengan persediaan akhir yaitu 25.200 ini kita 25.200 dibagi dengan 18.000 sehingga ketemulah 1,4. Nah, karena kebetulan persediaan akhirnya di dalam soal itu diketahui 3.000. Nah, kita tapi belum mengetahui harga persatuannya berapa lah, makanya kita cari.
Sehingga 3.000 dikalikan dengan 1,4 ketemulah 4.200. Sehingga total harga pokok penjualan adalah 21.000. Nah, maka pendapatan penjualan produk utama dikurangi dengan harga pokok penjualan 21.000 ketemulah laba brutonya 24.000. Tentu ada biaya-biaya, yaitu biaya usaha berupa biaya pemasaran dan biaya administrasi publik biaya administrasi umum yang masing-masing adalah 2.000-an. Maka ketemulah biaya usahanya 4.000. Sehingga total laba bersih sebelum PPh adalah 20.000. Itu yang sekiranya bisa saya sampaikan teman-teman pada penjelasan singkat tentang produk sampingan ini. Semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmuwan kita. Mohon maaf juga atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, dan sebagai penutup, ini nasihat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya juga bagi kita semua, yakni betapa sering kita mencela orang lain berdasarkan kecurigaan. Kita cuma curiga ya, padahal belum terbukti benar, masih curiga, masih praduga. Tetapi tidak berani mencela diri sendiri meskipun terbukti salah. Ya, contoh misalkan kita mencela orang lain karena curiga, misalkan, si temanku itu nilainya bagus, dia pasti nyontek. Nah, kita sudah curiga, padahal itu baru praduga, belum tentu dia nyontek, bisa jadi dia memang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi sedangkan diri kita padahal ya nilainya baik, tapi ternyata hasil dari nyontek. Tapi kita tidak berani menyalahkan diri kita. Mungkin gitu dulu teman-teman. Pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.